Next question. Halo Kak, mau tanya dong, itu yang video di YouTube yang interview, Kakak kasih tahu bocorannya udah berurutan atau belum? Ini juga banyak yang nanya di DM. Udah berurutan apa belum yang dikasih? Guys, yang aku share di video itu pengalaman aku, dan gak mungkin yang namanya pewawancara tuh punya format pertanyaan untuk ditanya gitu tuh, enggak. Jadi waktu wawancara tuh mengalir aja gitu percakapannya. Nah, yang aku share di video itu tuh poin-poin apa aja yang ditanya, dan setiap pewawancara pun punya pertanyaan spesialnya masing-masing gitu. Dan gak semua pewawancara tuh nanyain pengetahuan pariwisata kamu atau nanyain soal kepribadian kamu. Mereka tuh punya ciri khasnya masing-masing gitu. Jadi jangan terlalu terpaku dari apa yang aku sebutkan di video. Kalian juga harus persiapkan atau cari referensi lain gitu. Next. Hai Kak, selamat pagi, mau nanya, pas tes wawancara atau tes kesehatan STPB, apakah di-mention mengenai bekas luka? Di website juga disebutkan pendaftar tidak underweight. Nanti disinggung waktu wawancara nggak ya? Ini, aku juga nggak tahu bakalan disinggung atau nggak di wawancara, karena setiap ruangan itu berbeda-beda pewawancaranya. Tapi kalau misalnya aku lihat dari mahasiswa-mahasiswa STP, memang nggak ada yang underweight atau overweight. Tapi kalau misalnya ditanya masalah fisik, kalian gak usah terlalu worry gitu, karena untuk tinggi pun gak ada keterangan harus minimal segini kan, gak ada, karena ya yang pendek pun ada, yang tinggi pun ada gitu. Jadi semuanya beragam di STP tuh ada gitu. Jadi kalian gak usah worry soal minimal tinggi berapa, minimal berat badan berapa, terus harus kurus, harus langsing atau gimana gitu, enggak. Yang penting kalian bisa rapi, bisa well groomed kayak gitu. Oh ya, ada juga yang nanya waktu itu, kalau misalnya rambutnya diwarnain boleh nggak? Jawabannya enggak, Beb. Karena di STP itu rambutnya harus hitam, harus beneran hitam gitu. Terus kalau misalnya ada tato gimana? Masalah tato aku lupa, tapi kalau gak salah tuh tato tuh nggak dibolehin. Kalau tato yang muncul di badan gitu itu nggak dibolehin, kayak gitu. Aku gak tahu kalau misalnya ternyata dalam tubuh boleh ada tato atau enggak, aku kurang tahu. Yang tahu bisa komen di bawah, mahasiswa STP. Oke, next. Hai Kak, izin nanya, untuk tes bahasa Inggris di STPNH ada tentang listening? Gak ada, tes bahasa Inggrisnya tuh tertulis semuanya. Karena untuk listening, untuk pemahaman bahasa Inggris, untuk penilaian conversation, itu tuh dinilai semua waktu wawancara. Oke, lanjut ke pertanyaan yang di komen YouTube. Kalau kita nggak bisa bicara bahasa Inggris dengan baik gimana? Apakah itu menjadi nilai minus? Menurutku ya, yang penting kalian tuh bisa paham apa yang orang katakan, dan at least sedikit-sedikit berusaha untuk bicara bahasa Inggris. Kalau misalnya di SMA kalian udah bisa presentasi pakai bahasa Inggris, itu tuh udah bisa masuk STP, udah lumayan menurutku. Karena di STP pun ada mahasiswa yang bahasa Inggrisnya tuh masih terbata-bata gitu tuh ada. Gak harus perfect banget kok, yang penting kalian ada dasar bahasa Inggrisnya dan kalian mau belajar bahasa Inggris dan pede gitu. For your information, jadi di STP juga, STP Bandung ya, ada yang namanya kelas BLT atau kelas bahasa. Jadi buat kalian yang misalnya bahasa Inggrisnya masih kurang, STP tuh ngasih kesempatan 1 tahun buat kalian belajar dulu bahasa Inggrisnya sebelum kalian mulai belajar di jurusan kalian gitu. Salah satunya adalah prodi MDK. Jadi ada namanya anak-anak BELT, mereka itu belajar 1 tahun bahasa Inggris dulu, baru tahun depannya semester 2 mereka belajar di jurusannya masing-masing gitu. Walaupun telat setahun, tapi belajar bahasa Inggris itu memang worth time banget. Ini ada yang nanya juga, Kak Grace, apa fisik dinilai juga dan ngaruh, misalnya tinggi badan dan gigi yang rapi? Kalian bisa lihat kan gigi aku tuh sebenarnya nggak rapi, dan aku tuh tingginya cuma 153. Oke,
dan masih ada yang lebih pendek daripada aku. So kalian gak usah worry soal fisik ya. Yang penting sehat dan bisa berguru. Kak, untuk STP itu ada asramanya nggak? Asramanya itu udah diganti jadi ruang kelas aku MBW. Jadi udah nggak ada asrama lagi ya di STP. Terus next, ada soal numerik dan verba nggak Kak? Ini juga yang banyak ditanyain, Kak ada soal hitung-hitungan nggak? Waktu aku tes, itu tuh nggak ada. Jadi apa yang aku udah jelasin di video-video aku sebelumnya, ya udah itu yang dites, nggak ada tambahan macem-macem. Terus next, pewawancaranya ada berapa orang? Pewawancaranya tuh aku waktu itu dapat 2 orang, satu yang bahasa Inggris, satu yang bahasa Indonesia. Tapi temanku itu waktu itu cuma dapat pewawancara 1 orang, jadi dia bisa bahasa Inggris, dia juga bisa bahasa Indonesia gitu. Jadi ya tergantung ruangan dan tergantung hoki kalian. Kak, di STP kuliahnya Senin sampai Sabtu dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau aku kuliahnya dari Senin sampai Kamis, hari Jumatnya tuh kelas agama. Tapi kelas agama tuh cuma buat semester 1. Buat semester 2, 3-nya tuh hari bebas gitu, hari Jumat. Terus ini, banyak juga yang nanya soal pilihan pendaftaran. Kak mau tanya, kalau SBM pilihan pertama dan keduanya boleh sama-sama di Bandung nggak atau harus beda daerah? Untuk pilihan kalian, untuk jalur SBM dulu ya. Untuk jalur SBM, misalnya kalian pilihan pertama mau di Bandung, kedua, ketiga di Bali pun bisa gitu. Mau tiga-tiganya beda jurusan, tiga-tiganya sama, mau sama jurusan, mau sama STP-nya, itu tuh bebas. Semuanya tuh bebas, nggak ada persyaratan apapun. Oke, jadi sekian Q&A hari ini. Mudah-mudahan udah menjawab semua pertanyaan kalian. Dan please jangan tanya pertanyaan yang udah ada di video, karena kasihan aja gitu, kayak yang pertanyaan belum aku jawab dan orang benar-benar bingung tuh tenggelam gara-gara pertanyaan yang sebenarnya tuh udah aku jelasin di video gitu. Jadi aku saranin sebelum kalian bertanya, mending kalian tonton semua video aku dulu ya. Oke, sekian dari aku, and see you guys in the next video. Bye.